Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama selama 6 bulan. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. 50 tahun begitu kira-kira itu. Bahwa ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ya itulah hukum. Ya. Nah tentu ke depan sesuai dengan asta cita pemerintahan yang ada, kita harus berkolaborasi sesungguhnya dalam rangka komitmen untuk pemberantasan tindak pidana korupsi baik dari sisi pencegahan maupun penindakannya. Jadi saya kira pertanyaan-pertanyaan ini juga harus disampaikan kepada kompartemen yang lain ya, supaya kalaupun kita berada dalam kamar-kamar, nah tapi kalau kamar-kamar itu berkolaborasi dan bersinergi, saya kira apa yang menjadi komitmen bersama bisa tercapai. Ini terkait dengan pernyataan Bapak Presiden, tentu ya kita sangat mendukung ya. Dari awal saya konsen untuk menyoroti perkara tata niaga timah ini yang merugikan keuangan negara itu sampai 300 triliun. Wow, fantastis sekali. Itu kalau dibagi kepada warga negara Indonesia, totalnya berapa kita? 270 juta. Mungkin hampir 20 juta, 25 juta per orang, per kepala. Nyaman itu. Dari awal saya udah wanti-wanti. Perkara ini jangan gahar di awal, memble di akhir. Benar kenyataan, memble kan. Tuntutan jaksa 12 tahun, tinggi-tinggi, sudah capek-capek menggunakan keuangan negara, anggaran negara. Tiba-tiba disunat, hukuman cuma 6 tahun, 6 bulan. Mana rasa keadilan? Gak ada rasa keadilan. Saya sampaikan, sudah mati rasa keadilan dalam persidangan itu. Gak sensitif lah hakimnya menurut saya itu. Dengan alasan, oh dia tidak berbelit-belit, tulang punggung keluarga. Itu alasan yang dibuat-buat, pertimbangan yang dibuat-buat. Pertanyaan saya, kayak Harvey Muiz, ada nggak dia dilekatkan justice kolaborator? Ada nggak? Mengungkap, membantu untuk membuka itu, ada nggak? Kalau itu patut kita apresiasi jika itu terjadi. Jadi hakim-hakim kita yang menangani itu pun saya kira harus punya inilah. Sensitif lah, penderitaan rakyat Indonesia itu harus dipikirkan. Hukum itu tidak hanya letter let, rasa keadilan. Adil gak hukuman seperti itu? Menurut saya nggak adil. Jadi menurut saya itu hakim juga gak adil, itu hakimnya yang memutuskan hukumannya seperti itu. Memang dia punya kewenangan, tetapi kan semua mata udah melihat itu. Masa iya Jaksa Agung, hemat saya harus banding semua. Harus dilihat kembali tingkat banding, bahkan nanti sampai tingkat kasasi itu. Nggak fair itu hukuman seperti itu dengan kerugian keuangan negara itu. Saya lihat sendiri kok, hampir semua terdakwa itu disunat semua hukumannya kok. Perkara ini sudah bukan lagi perdebatan secara substansi. Ya artinya apa yang didakwakan oleh jaksa semuanya sudah terbukti. Ketika sudah terbukti, hakim menjatuhkan putusan. Nah, terkait dengan putusannya, sekalipun mungkin dirasa bagi sebagian besar masyarakat kurang fair, kurang adil, tapi itu adalah hak subjektif dari hakim. Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan, variabel-variabel untuk menimbang apakah tuntutan jaksa, kalau nggak salah 12 tahun ya, itu layak dijatuhkan hukuman maksimal atau tidak, gitu loh. Tapi ternyata hakim punya pertimbangan sendiri dan menjatuhkan putusan kurang lebih 6 tahun penjara kalau nggak salah. Yang jadi isu sekarang ini kan sampai mungkin Pak Presiden juga mengomentari bahwa harusnya koruptor itu dihukum seberat-beratnya. Nah, cuma dari perspektif saya sebagai praktisi hukum tentunya adalah hal itu harus dilihat juga dari apa peran yang dilakukan oleh Harvey Muiz sendiri. Ini dalam tindak pidana korupsi yang saat ini bergulir,
Itu kalau nggak salah ada 8 ya. Ada 6 terdakwa lain ya. Itu ada Harvey Muiz, ada Suparta, ada Reza Adriansah, Tamron, Suwito, dan Robert Indarto. Yang mana yang tersangka atau terdakwa yang lain ini vonisnya 8 tahun kurang lebih. Ya, jadi kenapa kok bisa hukumannya berbeda-beda? Artinya dalam persidangan dan dari fakta-fakta persidangan yang ada, peran daripada masing-masing terdakwa ini itulah yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan bobot hukumannya seperti apa, bobot sanksinya gitu loh. Hakim juga memutuskan itu berdasarkan fakta persidangan, adanya kesesuaian antara keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan lain-lainnya. Nah, tentunya harus kita hormati itu. Jadi di sini kita melihat dalam putusan itu bukan serta-merta Harvey Muiz melakukan korupsi sebesar 300 triliun, itu salah. Dan dia menyampaikan dia hanya mendapatkan insentif 50 sampai 100 juta per bulannya dari PT RBT. Lantas kenapa dia hanya sebagai perwakilan PT RBT bertemu dengan PT Timah? Kita menuduh orang lain menuduh dia mengakibatkan kerugian 300 triliun, nggak bisa seperti itu. Gitu loh. Sedangkan terdakwa dalam kasusnya sudah 22 terdakwa. Nah, BPK juga harus mengaudit perusahaan-perusahaan yang pernah bekerja sama dengan PT Timah ini sejak 2015 sampai 2022. Kalau audit dia terkait dengan kerusakan lingkungan, ini kan sifatnya penilaian. Bahwa memang putusan ini yang pasti adalah putusan ini belum memberikan rasa kepuasan kepada kami selaku penasihat hukum. Tapi yang pasti kami harus berdiskusi lebih jauh dengan para klien kami. Makanya kami memutuskan untuk pikir-pikir terlebih dahulu, dan ini ada waktu 7 hari. Jadi kita akan lihat kira-kira upaya hukumnya seperti apa, langkahnya seperti apa. Karena yang perlu kami garis bawahi adalah balik lagi, ya pertama adalah salinan putusannya juga kami belum terima. Jadi kami harus mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga amar putusannya seperti yang tadi telah dibacakan oleh majelis hakim. Namun yang pasti ada satu poin yang kami tangkap bahwa PT RBT bukanlah penambang ilegal. Namun yang perlu kami garis bawahi lebih jauh adalah yang dimaksud dengan penambang ilegal di sini adalah masyarakat. Ini yang juga kami akan coba diskusikan lebih jauh. Sejauh mana kategori ilegal yang dimaksud, makanya kita akan lihat di pertimbangan. Dan yang terakhir adalah kita berbicara soal harta. Kalau semua harta ini disita, yang mana telah kita sampaikan bahwa banyak harta-harta yang bukan atas nama terdakwa maupun atas nama orang lain, termasuk misalnya harta atas nama Sandra Dewi yang sudah melakukan pisah harta dengan suaminya, ini juga akan kami lihat pertimbangannya seperti apa. Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan, apakah nanti kita akan mengajukan keberatan terhadap harta tersebut atau tidak. Ini semua akan kami pertimbangkan dalam waktu 7 hari ke depan. Saya cabut karena dengan alasan pertama, saya kasihan lihat Novi, ya maksudnya dia tuh terakhir di video itu nangis, banyak tekanan katanya, seorang wanita nggak berdaya diserang sama pria-pria gitu kan. Jadi saya pikir ya udah kalau orangnya udah stres begitu kan, udahlah saya pikir saya cabut aja sebagai bentuk belas kasihan saya lah sama dia. Dan saya cabut tanpa kondisi ya, ingat lagi tanpa kondisi. Jadi saya cabut LP saya terhadap dia, saya nggak meminta dia untuk mencabut LP dia. Jadi silakan Novi kalau mau proses lebih lanjut, mau jalanin, silakan jalanin gitu loh. Karena memang tanpa syarat saya lakukan itu. Bukan karena saya kalah atau saya takut, nggak ada itu justru ya. Kalau saya takut justru saya akan laporin dia lebih banyak untuk supaya jerat dia juga gitu kan. Jerat dia nanti kalau misalnya sama-sama naik, sama-sama cabut laporan. Tapi kan di sini nggak ada. Justru karena saya sama sekali tidak takut sama laporannya dia, makanya saya pikir buat apa saya nusuk gitu kan. Karena dia laporin polisi ke saya kan saya defensif kan pakai perisai. Nah untuk saya serang dia kan saya bikin laporan baru, itulah misalnya pedangnya lah kasar ngomong kalau dalam berperang. Jadi pedang saya turunin, ya udah saya tinggal pakai perisai aja. Karena menurut saya laporan polisi dia nggak berbahaya dan nggak ada meritnya ya. Ini opini hukum saya di situ. Jadi kalau dia berpendapat bisa jalan, ya udah jalanin aja, nggak apa-apa. Yang pertama saya juga ya cukup heran ya dan kaget juga. Tapi ya saya menyambut baik aja. Menyambut baik, yang namanya orang punya niat baik kan.
apalagi saya baca sebelumnya kan judul kado ya. Kado. Nah, jadi ya saya intinya menyebut baik lah gitu. Kalau saya nanganin klien ini kan mestinya peperangan tuh antara Agus sama Novi kan, gitu loh lah. Kenapa mesti lawyer tuh ikut-ikutan saring lapor? Itu menurut saya sih ya sudah salah langkah gitu loh. Makanya saya ngelihat ngapain nih, pertama Novi laporin saya, terus kedua Pak Herwanto laporin saya. Saya berpikir loh, kok ini Agus lawan Novi, jadi saya lawan Pak Herwanto di situ kan. Saya lawan Novi. Menurut saya saya berpikir lagi gitu, nggak etis gitu loh. Maksudnya nggak etis. Kalau secara pidana nggak masalah ya. Tapi secara etika pribadi saya pikir-pikir udahlah, saya cabut aja. Ya saya menganggap begini, ya yang saya kenal tuh sebenarnya dulu Alvinnya seperti ini gitu. Saya kan juga kaget juga sejak awal dia masuk dalam perkara ini, kemudian kalimat-kalimat yang muncul di media itu kelihatannya kok berbeda gitu kan. Tapi intinya begini, saya menyambut baik niat baik orang. Saya melihat bahwa gimana ya, saya lawan dia tuh nggak seimbang gitu loh. Ibarat dia itu seorang kucing, saya ini macan. Jadi dia mau cakar saya gimana pun juga ya, nama macan dicakar kucing nggak ada masalah. Tapi kalau macan sekalinya nyakar kucing, kucingnya bisa mati tuh di kukunya. Jadi saya berpikir gitu loh, udahlah buat apa saya nyalakain orang di situ kan, saya cabut aja. Kalau memang nanti dia macam-macam, saya masih ada laporan polisi lain yang lebih kuat gitu loh ya, seperti 266 memberikan keterangan palsu dalam akte otentik. Itu 7 tahun pidananya, beda sama pencemaran nama baik dan fitnah. Kan dia laporin saya pencemaran nama baik dan fitnah, saya juga laporin dia pencemaran nama baik dan fitnah. Itu ancaman pidananya kecil, paling 1-2 tahun situ. Dan biasanya nggak ditahan, kayak Rasman tuh. Rasman kan dilaporin sama Hotman kan, tapi sampai sekarang nggak ditahan toh, karena memang nggak ada penahanan di situ. Ya jadi saya pikir ngapain juga lah di situ kan. Dia laporin saya juga, dia nggak bisa nahan saya. Di situ udah saya hadapin aja, saya pikir. Namun di sisi lain, dicabutnya laporan Alvin nampak bukanlah pertanda bahwa kata damai akan segera terucap. Pasalnya, dalam kesempatan yang sama, Alvin Lim tetap menegaskan jika laporan yang dilayangkan oleh Agus Salim terhadap Novi serta Yolo Ine masih berjalan hingga sampai saat ini. Begitu pula dengan gugatan yang baru dilayangkan oleh Agus terhadap Yayasan Kemanusiaan milik Novi serta Kementerian Sosial Republik Indonesia. Semuanya masih berjalan sebagaimana mestinya. Meski disayangkan, sikap itu bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat para donatur saja masih terus beraksi dengan menggugat Agus ke pengadilan. Lantas, seperti apa persiapan pihak Agus dalam menanggapi sidang perdana gugatan para donatur? Serta bagaimanakah pula penjelasan Alvin Lim terkait sikap Agus Salim saat ini? Jadi saya cabut laporan saya bukan berarti Agus cabut laporan Agus loh. Jadi jangan disalahartikan. Agus ada ngelaporin Novi, ada laporin asam lambung, dan ada laporin Yolo Ine. Nah itu 3 tetap jalan. Dan saya tetap membantu Agus untuk pendampingan di situ ya. Jadi bukan berarti saya cabut terus Agus jadi cabut, tidak. Saya hanya mencabut yang pribadi saya. Jadi saya nggak mau pribadi saya ini ikut-ikutan masalah konfliknya mereka di situ aja. Jadi kalau kuasa yang diberikan oleh Agus, semua tidak ada yang berubah. Laporan kepolisian tetap jalan, gugatan tetap jalan. Saya kasih tahu bahwa gugatan itu sudah didaftarkan kemarin. Jadi sudah didaftarkan di pengadilan negeri. Nomor SPP-nya belum keluar, kemungkinan keluar minggu depan. Ya di situ. Di mana kita menggugat Novi dan Yayasan dan Kementerian Sosial, itu tetap berjalan. Itu kan memang saya dikasih kuasa untuk itu. Dan saya harus profesional. Selama kuasa saya belum dicabut sama Agus, saya akan dampingi dia sampai akhir proses hukum ini di situ. Tapi kalau suatu saat Agus cabut kuasa hukum saya, ya saya mau apa di situ? Saya kan gak bisa kalau memang dicabut. Tapi sama ini
nggak ada sih pembicara mau dicabut, bahkan mereka tetap minta saya untuk melanjutkan. Dan kalau saya dengar di situ gugatan donatur agak lemah ya. Kalau mereka lanjutkan pun sulit itu untuk diterima. Dan kalau kita lihat kondisi Novi ini bukan kondisi yang mereka senang-senang. Kenapa? Di dalam internal mereka pun ada perpecahan. Kita lihat sendiri terakhir Josh Elkel kan keluar tuh dari tim hukum kan. Jadi biarlah publik masyarakat melihat bagaimana seorang Brian mundur, bagaimana ini sekarang Josh Elkel mundur, bagaimana Firdaus itu mundur di situ kan. Jadi ya itulah biar lawyer-lawyer ini nanti suatu saat mereka sadar siapa sih yang mereka bantuin, siapa sih yang mereka bela ini. Apakah yang mereka bela ini benar seperti pendapat mereka bahwa dia adalah seorang malaikat, atau memang orang-orang biasa sama seperti kita yang bisa melakukan kesalahan. Itu aja. Hei donatur, kemana aja? Gak ada kerjaan, nyumbang 500 perak, nyumbang 50.000, terus lu gugat Agus. Mahalan harga materinya dibanding harga sumbangan lo gitu. Betul gak? Udah jangan main-main deh. Ntar kalau kalah, lihat lagi, gue pidanain kalian, gue laporin. 500 donatur gue akan laporin. Ya, donatur yang tidak tahu malu, ya, donatur yang berdosa. Saya doain kan donatur yang hanya nyumbang 100.000 kemudian menggugat Agus melaporkan. Saya doain masuk penjara kalian ya. Dan akan saya pamerkan semua nama-nama donatur yang nyumbang gugat Agus. Saya pamerin nanti foto-foto. Maka mereka nggak datang, mereka malu. Mau uang tapi nggak datang, dikasih uang nggak mau, akhirnya gugat. Jadi ngerjain pemerintah doang gitu, pengadilan. Mungkin berdiri di depan banyak orang adalah salah satu impian saya, dan salah satu mimpi saya gitu. Tapi saya yakin nanti kita ketemu lagi. Bye guys. Makasih yang nonton hari ini. Pakai gitu. Pakai harusnya kita bikin gathering apa ya? Udah malam. Ya, dadah guys. Semoga kita bakal tetap berkarya. Semoga aku sama Rini bisa menghibur banyak orang. Dan yang pastinya hari ini aku gak sabar banget biar buat New Year-an sama keluarga. Hah? Aku pertama kali New Year-an sama keluarga Tambun. Iya kan? Keluarga Tambun. Jadi nanti aku gak pernah. Nanti kita lihat seru-seruannya kayak gimana ya. Maksudnya gak pernahnya kayak yang karena sibuk masing-masing gitu. Ya